Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional kami pada hari ini akan mengangkat tema Rancangan Undang-Undang BUMN Refleksi Kritis terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional. Adalah rancangan Undang-Undang Hak Inisiatif DPR masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Namun periode sebelumnya kami mencatat bahwa tahun 2018 rancangan Undang-Undang BUMN ini pernah naik ke pembicaraan tingkat 2 di paripurna, ya, 2 Oktober 2018. Namun sepanjang sepengetahuan kami bahwa tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk menyusun daftar inventarisasi masalah. Padahal ini sudah disahkan di paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 2018. Baik. Untuk mempersingkat waktu, bahan-bahan sudah kami kirim kepada para narasumber kita. Untuk yang pertama, kami mengundang Bapak Tanri Abeng untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau. Silakan Pak Tanri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber dan para peserta diskusi yang saya hormati. Nah, dengan alokasi kita dapat kira-kira sekitar 15 menit saja. Jadi saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang saya anggap fundamental dan strategis. Dan ini ada 4, yaitu tentang holding dan anak perusahaan. Yang kedua, tentang privatisasi. Yang ketiga, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Dan yang keempat, organ persero BUMN itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dapat jadi pertimbangan dalam menyusun undang-undang BUMN. Nah, yang pertama tentang holding dan anak perusahaan. Ini banyak diskusi mengenai hal ini. Sebenarnya, konsep dasar daripada pemberdayaan atau value creation dari BUMN tahun 98 tak kala didirikan sebenarnya adalah sebelum dirikan ini sebenarnya pemikiran awalnya adalah membentuk National Holding Company. Saya namakan Indonesia Incorporated, dan di bawah National Holding Company itu ada 10 sektoral holding atau subholding. Nah, sekarang ini kan ada 12 klaster, jadi kurang lebih sama. Hanya pada saat itu saya baginya 10, sekarang jadi 12. Jadi sebenarnya konsep dasar holdingisasi BUMN mula-mulanya ya bukan kementerian, tapi hanya holding company. Dan pemikiran kita pada waktu itu kalau holding company itu kan atau national holding company paling-paling stafnya kurang dari 100 orang. Kalau sekarang ini kan di Kementerian BUMN ini sudah ada 400 orang lebih stafnya. Jadi sangat berbeda karena berpola birokrasi. Kalau konsep national holding itu dia sudah berpola korporasi. Nah, sebenarnya holding ini penting karena dia berperan sebagai penyusun strategi pengembangan sektornya atau anak-anak perusahaannya, sekaligus melakukan penyelarasan dan optimalisasi sumber daya korporasi karena itu banyak sekali sumber dayanya. Holding juga membuat BUMN ini memiliki scale, sehingga itu menjadi sumber kekuatan untuk melakukan negosiasi dalam mendapatkan resources yang paling efisien. Dengan demikian, maka anak-anak perusahaan di bawah holding akan fokus kepada core bisnisnya masing-masing untuk menciptakan profitabilitas yang tinggi. Inilah nilai sebenarnya ya. Nah, juga anak-anak perusahaan itu kemudian dapat mengembangkan lini bisnisnya melalui aliansi-aliansi strategis baik di dalam maupun di luar negeri.
Nah, namun ada dua isu yang perlu diperhatikan dalam konsep holding ini. Yang pertama, struktur holding itu sendiri. Ya. Saya ambil contoh sektor perkebunan, kan ada 14 PTPN. Sebenarnya tanpa holding, ya mungkin ya dibutuhkan kira-kira 70 anggota direksi. Dengan holding dan anak perusahaannya itu kita fokus kepada sawit, karet, dan sektor makanan, kopi, teh, kakao itu jadi satu sektor, maka sektor bisnisnya itu hanya 3 dan dengan mungkin 2 lagi direktur untuk keuangan dan sumber daya manusia, maka hanya dibutuhkan 5 direktur saja. Jadi 5 dibandingkan dengan 70. Jadi dan dalam proses itu maka apa yang kita peroleh adalah penguatan daripada core bisnisnya itu. Jadi sawit, karet, dan sektor yang terkait dengan makanan. Jadi itu struktur ini penting gitu ya. Jadi misalnya BUMN yang di PTPN ini bukannya 14 PTPN dibagi 3 misalnya sehingga ada 4 PTPN digabung. Bukan begitu, harus jelas strukturnya itu mengacu kepada core atau bisnis yang harus dikembangkan itu sendiri. Ya, jadi itu satu isu. Nah, sebenarnya yang sekarang modelnya ini baru saja dilaksanakan di sektor kepelabuhanan, di mana tidak lagi ada 4 daerah, tetapi ada 4 core bisnisnya, yaitu peti kemas, non peti kemas, maritim, dan logistik. Jadi itu yang mesti model ini yang bagus untuk diikuti. Jadi fokus kepada bisnis, bukan kepada pembagian wilayah. Nah itu satu. Yang kedua, isu kedua adalah apakah anak perusahaan dari holding ini tetap berstatus BUMN atau sudah menjadi korporasi biasa yang hanya tunduk kepada undang-undang perseroan terbatas. Ya, jadi sudah tidak lagi menjadi BUMN. Itu pertanyaan yang penting harus dijawab, mungkin harus diperjelas dalam undang-undang. Tentunya kalau dia tidak lagi menjadi BUMN, maka dia akan memiliki kebebasan dan kelincahan untuk bergerak sama dengan sektor usaha swasta, karena ya di dalam bisnis apakah BUMN atau swasta itu sama-sama harus bersaing dan harus sama-sama efisien. Jadi ada gunanya kalau dia tidak lagi menjadi BUMN sehingga dia memiliki kebebasan sama dengan pelaku ekonomi yang lain. Kemudian juga seharusnya kalau anak-anak perusahaan itu RUPS-nya atau pengangkatan direksi dan komisarisnya harusnya sudah dilakukan di holding saja, tidak perlu lagi ke RUPS di Kementerian BUMN. Dengan demikian prosesnya bisa cepat dan pemilihan orang-orangnya juga pas sesuai dengan kebutuhan, karena yang mengetahui betul kebutuhan anak-anak perusahaan justru adalah holding itu sendiri. Nah, tentunya holding harus memiliki anggota direksi dan komisaris yang betul-betul kredibel dan responsible. Nah, itu aspek kedua daripada holding. Nah, saya masuk kepada aspek kedua dari yang ingin saya angkat, yaitu privatisasi. Nah, privatisasi ini memang banyak juga dibicarakan. Sebenarnya di era krisis 98, IMF menuntut kita agar seluruh BUMN diprivatisasi. Saya tidak setuju karena selain aset produktif negara akan dikuasai oleh asing kalau pada waktu itu, karena orang Indonesia atau konglomerat kita juga sudah hancur, ya pasti nilainya rendah sekali karena sebahagian besar dari BUMN pada waktu itu tidak sehat.
Dan juga kalau itu kita lakukan berarti kita sudah keluar daripada amanat Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Riza tadi. Ya. Jadi saya tidak setuju. Nah, sebenarnya privatisasi ini ada pola-pola yang bisa kita ambil dan dalam konteks ini mungkin proses persetujuannya juga bisa berbeda. Nah, pola pertama itu yang normal itu penawaran sebagian saham BUMN ke publik yang biasa kita namakan IPO. Itu standar. Dan ini bisa dilakukan di anak-anak perusahaan, bisa juga di induk, tergantung kepada fungsi daripada BUMN itu sendiri. Yang kedua, ini mengundang partner strategis yang dapat membawa dana, berarti dia juga mengambil risiko, membawa teknologi, dan membawa best practice management untuk menciptakan nilai sebelum IPO. Jadi bisa saja IPO, tetapi kita bawa dulu teknologi masuk, dana masuk, tingkatkan nilainya, baru kita melakukan privatisasi itu sendiri. Krakatau Steel misalnya melakukan privatisasi kalau nggak salah berapa ya 10 tahun yang lalu, tetapi nilainya rendah sekali karena belum ditingkatkan nilainya. Harusnya dibawa teknologi mitra yang bisa membawa teknologi, membawa dana dan bisa mengembangkan perusahaan itu baru dilakukan IPO itu sendiri. Nah, sistem yang ketiga dalam konsep privatisasi itu ada yang disebut dengan pemberian konsesi. Jadi BUMN tidak dijual tapi hanya dikerjasamakan. Nah, contoh Pelindo 2 dan Pelindo 3 diberi konsesi kepada operator pelabuhan asing yang membawa teknologi, membawa duit, dan membawa manajemen. Waktu itu, kedua Pelindo itu kita hanya mengeluarkan atau mengerjasamakan bisnis peti kemas, tetapi mitra asing sudah membayar 400 juta US dollar di depan. Dan pada waktu itu sama dengan 3% dari APBN. Nah, 400 juta dolar, kemudian kontainer terminal itu atau peti kemasnya itu kita kerjasamakan 50-50. Lalu 20 tahun kemudian setelah investor melakukan investasi, dikembalikan kepada Pelindo lagi. Ya sayangnya Pelindo 2 dilanjutkan, mestinya itu sih tidak perlu karena teknologinya kita sudah kuasai, manajemennya kita sudah kuasai. Jadi ada cara-cara. Nah, setiap cara proses privatisasi ini itu kan punya sistem yang memungkinkan tidak bisa terjadi penyalahgunaan hal-hal yang tidak sesuai dengan good corporate governance. Kita sudah memiliki sistem waktu itu yang dibuat oleh Bank Dunia, harus melalui 15 tahapan. Dengan demikian maka tidak akan terjadi penyelewengan dan dengan demikian maka nilai yang akan diperoleh itu optimal sekali. Jadi setiap proses privatisasi ini ya memang membutuhkan cara-cara tersendiri dan sebenarnya saya tidak tahu bagaimana nantinya diformulasikan di undang-undang. Sebenarnya kan privatisasi itu terjadi kalau BUMN ini sudah dilepas lebih dari 50%. Sebenarnya selagi pemerintah masih menguasai kontrol daripada BUMN itu sebenarnya belum diprivatisasi. Ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan karena sampai seberapa jauh misalnya DPR harus memberi persetujuan setiap langkah privatisasi itu dia saya kira perlu dimasukkan ke dalam undang-undang nanti. Nah, yang ketiga tentang status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Nah, dengan status ini berarti kerugian yang terjadi pada aksi korporasi BUMN itu dapat dikategorikan kerugian negara. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa BUMN adalah pelaku ekonomi negara yang turut bermain di arena bisnis yang
penuh dengan tantangan dan persaingan. Dan kita juga memahami bahwa tidak ada bisnis yang tidak mengandung risiko. Cuma terkadang tidak mengambil risiko merupakan risiko terbesar karena kita kehilangan peluang untuk berusaha. Nah, kerugian BUMN yang dianggap kerugian negara yang mengancam pidana bagi direksi BUMN sangat membatasi kemampuan BUMN, manajemen BUMN untuk bersaing dan tumbuh berkembang. Sebenarnya pengawasan BUMN yang tunduk kepada Undang-Undang Persaingan Terbatas, apalagi telah go publish, seharusnya sudah cukup ketat. Apalagi selain dari auditor publik, BUMN juga diaudit oleh BPK. Nah, seharusnya dengan pengawasan yang ketat dari Dewan Komisaris yang kompeten. Nah, ini kembali ya. Terkadang di BUMN itu Dewan Komisaris itu jadi stempelan saja, tapi tidak betul-betul melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau ini ketat, itu sudah cukup ya. Jadi dengan demikian BUMN kita akan mampu bersaing dan mampu mengembangkan usahanya. Toh direksi dan komisaris itu memiliki duty of care and duty of loyalty, itu sudah dicanangkan di dalam semua BUMN yang mengadut good corporate governance. Nah, yang terakhir itu mengenai, jadi intinya kalau saya melihat dalam hal status kekayaan negara ini, itu memang sangat berat bagi BUMN untuk bisa melaksanakan dan mengambil risiko sesuai dengan risiko bisnis yang biasa kita sebut dengan business judgment rule. Kalau setiap langkah aksi koperasi itu dapat dikategorikan sebagai potensi kerugian negara. Jadi itu saya kira penting banget klausul ini disepakati dan dimasukkan ke dalam undang-undang BUMN yang baru. Jadi hanya satu aja undang-undang. Jangan terlalu banyak undang-undang yang harus diikuti oleh BUMN. Nah, yang terakhir mengenai organ persero BUMN. Disinilah kunci daripada kemajuan dan keberhasilan BUMN ataupun kegagalannya BUMN sebagai pelaku bisnis. Kita ketahui bahwa bisnis adalah identik dengan manajemen. Dan manajemen itu adalah direksi dan komisaris, serta tentu di situ juga ada senior management. Nah, masalah pertama adalah yang menentukan atau mengangkat direksi dan komisaris, bahkan terkadang senior staff, adalah RUPS yang dipegang oleh Menteri BUMN. Nah, posisi Menteri BUMN adalah posisi politik, sehingga pengangkatan manajemen BUMN tidak bisa terlepas seluruhnya dari potensi intervensi dari politik dan birokrasi pemerintah. Nah, karena campur tangan politik ini pula lah, maka tidak jarang kita menjumpai terjadinya bongkar pasang di pimpinan BUMN yang merupakan juga sumber ketidakpastian manajemen BUMN itu sendiri. Nah, organ BUMN yang terdiri daripada RUPS, Dekom, dan direksi tidak selamanya berfungsi efektif karena peranan Dekom yang sebenarnya sehari-hari melakukan pengawasan tidak dilibatkan dalam proses pencalonan dan pengangkatan anggota direksi yang begitu penting untuk mengelola kepentingan negara di BUMN. Menurut saya, profesionalisme dan efektivitas manajemen BUMN diawali dengan pengangkatan direksi dan komisaris di BUMN itu sendiri. Lalu opsinya apa? Apakah DPR perlu dilibatkan di dalam pemilihan anggota direksi dan komisaris BUMN? Hal ini menurut saya tidak lazim. Opsi yang bisa ditempuh adalah DPR bisa mengangkat tim evaluasi untuk menyeleksi dan memilih anggota direksi dan komisaris sebelum dikirim kepada Menteri BUMN. Tim ini adalah profesional, independen, dan memahami aspek-aspek koperasi termasuk masalah-masalah BUMN. Tim ini adalah profesional dan independen, jadi tidak bisa
misalnya yang kemudian dipilih tanpa ada ilmu dan pengetahuan tentang korporasi dan BUMN. Ya tentu juga ada orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan psikologis, sosial politik juga bisa, tetapi yang betul-betul mengerti korporasi termasuk BUMN itu sendiri. Nah, dengan tim ini maka akan bisa diciptakan proses seleksi pemilihan yang independen dan profesional, sehingga calon-calon yang dikirimkan kepada RUPS, dalam hal ini kepada Menteri BUMN, adalah calon-calon yang memang memiliki kompetensi untuk bisa menjadi direksi ataupun komisaris di BUMN. Ini penting sekali karena kunci daripada keberhasilan dan kegagalan BUMN itu terletak pada direksi dan komisaris itu. Maka dengan demikian pilihan atau opsi apakah DPR perlu mengangkat atau perlu turut memilih, kalau menurut saya lebih efektif kalau DPR itu mengangkat tim untuk melakukan seleksi dan pemilihan. Mereka tidak melakukan pengangkatan dan pemilihan, tapi memberikan rekomendasi terhadap calon-calon yang memenuhi kriteria untuk bisa menjadi direktur dan bisa menjadi komisaris. Saya kira ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang sangat terbatas ini. Terima kasih. Kenan bisa ditampilkan, di-share di chatroom makalahnya atau PPT yang tadi dipresentasikan. Selanjutnya kami mengundang Bang Faisal Basri untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau. Silakan Bang Faisal. Terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pembicara yang saya hormati, Pak Isnaini, Pak Andri, ada Mas Faisal Reza, ada Mas Ukay, dan para peserta semua. Mungkin yang perlu kita renungkan dulu adalah apa peran negara. Negara ini mau apa sih? Gitu. Mau mewujudkan state capitalism atau apa? Peran esensial negara itu apa? Jadi itu yang tidak terjawab di rancangan undang-undang ini. Kalau saya boleh share, ini undang-undang dasar kita mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Lahir batin loh itu. Ya, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini adanya di bab hak asasi manusia. Jadi ini adalah hak dasar. Hak dasar. Nah, di mata saya semangat dari rancangan undang-undang ini adalah mewujudkan state capitalism, membuat BUMN semakin besar, merambah ke segala lini lewat holdingisasi yang akhirnya nanti menjadi super holding. Meniru Singapura yang memang membutuhkan super holding karena apa? Negaranya kecil, penduduknya cuma 4 juta, swastanya tidak mungkin bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan korporasi global. Jadi mereka harus seperti itu. Nah, uniknya Singapura yang kecil itu jadi acuan kita. Kemudian yang agak besar sedikit
masih kecil juga, negaranya adalah Malaysia dengan hasanahnya gitu. Jadi bayangkan kalau ada swasta besar di Singapura, sulit kita membayangkannya karena apa? Karena ya dia tidak bisa bermain di pasar lokal. Oleh karena itulah Singapura menggunakan BUMN-nya, holding Temaseknya, super holding Temaseknya untuk merambah ke segala penjuru dunia. Jadi misalnya kapasitas PSO, Port of Singapore Authority itu kapasitas yang di luar negeri lebih tinggi dari pelabuhan yang ada di Singapura. Nah inilah, jadi kembali peran negara itu mau apa? Nah kemudian yang selalu dijadikan acuan adalah pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan sebagainya. Yang ini pasal yang maaf ya, pasal surga ini tidak mungkin ada di dunia. Kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan semua mustahil ini. Jadi cuma naruh kata-kata aja di sini. Dan demokrasi ekonominya sendiri tidak pernah didefinisikan apa. Nah, kalau kita lihat dari definisi demokrasi ekonomi, economic democracy is a system where people share ownership over the resources in their communities and participate equally in deciding how they are used. Jadi BUMN itu kalau diperbesar tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi menurut definisi ini, karena di Undang-Undang Dasar maupun di rancangan undang-undangnya tidak ada namanya pendefinisian demokrasi ekonomi. Yang ada di rancangan undang-undang itu adalah prinsip. Jadi tanpa definisi keluarlah yang namanya demokrasi ekonomi memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan sebagainya, itu di pasal 2 ya. Yang ini mengambil saja sepenuhnya dari Undang-Undang Dasar yang tidak jelas juga itu. Ya. Ditambah dengan prinsip tata kelola. Jadi demokrasi ekonomi itu selain yang ada di Undang-Undang Dasar tadi, ditambah dengan prinsip tata kelola, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Masing-masing didefinisikan. Yang tidak didefinisikan adalah demokrasi ekonominya. Nah, saya berawal dari sini. Kemudian poin kedua saya adalah syarat sekali semangat untuk menjadikan BUMN ini sebagai alat fiskal, alat pembangunan dengan istilah penugasan. Nah, yang dimaksud penugasan ini adalah pokoknya pemerintah menyuruh BUMN untuk melakukan sesuatu yang pemerintah mau, ya, tapi tidak lewat mekanisme APBN yang sehat. Jadi misalnya Pertamina ditugaskan untuk menjual BBM satu harga di seluruh Indonesia. Nah, menurut saya ini tidak boleh yang namanya penugasan model sekarang ini. Jadi kuncinya adalah pemerintah mau menggratiskan BBM pun tidak apa-apa. Nah, yang penting kalau yang ditugaskan, perusahaan yang ditugaskan itu menjual dengan harga lebih rendah dari ongkos, harus ada yang namanya subsidi. Subsidi itu masuk APBN. Nah, pemerintah tidak mau. Karena nanti subsidinya membengkakkan di APBN, namanya penugasan. Nah, karena pemerintah memberikan penugasan, pemerintah memberikan kompensasi namanya. Jadi ada di APBN sekarang ada istilah subsidi BBM dan dana kompensasi. Kalau subsidi BBM dibayarnya lancar, dana kompensasi suka-suka pemerintah bayarnya kapan.
Sehingga PLN udah nyerah begitu ya, karena banyak ditugaskan, maka menempatkan tagihan pemerintah itu sebagai tagihan jangka panjang. Ya dibayar syukur, nggak dibayar juga masa bodoh deh begitu. Jadi ini merusak sendi-sendi bernegara yang sehat menurut saya. Nah nanti kalau sudah minus, penugasannya terlalu besar, masuk PMN. Tapi proyek yang ditugaskan ke BUMN itu kan off budget, tidak lewat anggaran APBN. Jadi lebih leluasa. Jadi BUMN digunakan sebagai instrumen untuk menggolkan proyek-proyek yang tidak ada dalam rencana. RPJM, PJP, menurut saya karena itu bahaya. Sehingga menimbulkan potensi-potensi yang ada di dalam rancangan undang-undang ini lewat penugasan itu. Menurut saya semua pelaku ekonomi bisa ditugaskan oleh pemerintah. Ya. BUMN, Lion Air, Garuda bisa ditugaskan. Nah, mereka bid gitu, yang memberikan ongkos penugasan paling murah itu yang dipilih, dan negara, kemudian sekolah swasta juga ditugaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Muhammadiyah pun, sekolah NU pun, sekolah Katolik, sekolah Protestan itu nanti menjual jasa pendidikannya lebih murah daripada ongkosnya, masuk namanya subsidi pendidikan, ada di APBN, dipertanggungjawabkan secara jelas. Nah kalau sekarang yang ditugaskan BUMN semua atau state owned enterprise secara umum ya, ini menurut saya nggak benar. Menciptakan namanya state capitalism, nanti Mas Ukar barangkali akan melihat dari perspektif persaingan. Oleh karena itu, karena misinya adalah BUMN harus diperbesar, maka harus ada sinergi BUMN. Pengadaan barang harus dengan sesama BUMN. Itu saya dengar sendiri dari mulut petinggi-petinggi kementerian BUMN. Jadi anti persaingan. Bahkan kalau kita lihat, oleh karena itu saya menjadi sangat maklum kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia makin lama makin lambat. 8%, 7%, 6%, 5%, 5 tahun ke depan ya 4 sampai 4,5% saja. Karena apa? Makin besar peran BUMN. Percayalah teman-teman sekalian, semakin besar peran BUMN dalam perekonomian, semakin sengsara rakyatnya. Terbukti secara empiris. Oleh karena itulah, ayo kita jadikan ini pasca COVID ya, kita harus berpikir out of the box, kita harus mencari cara-cara yang baru, dan saya takut sekali dengan kecenderungan state capitalism ini. Saya bukan anti BUMN sama sekali tidak. BUMN hak hidupnya adalah karena dia mengemban misi negara yang kita sebut dalam ekonomi itu memiliki eksternalitas positif yang besar, punya social impact yang besar. Nah, tapi kalau BUMN sekarang pukul rata, tidak ada pokoknya profit motif gitu ya. Oleh karena itu akuisisi segala macam, ya mau mengembangkan usaha suka-suka hati. Tadi Pak Tanri mengatakan core business, nggak ada lagi core business. Ya kita tidak tahu. Karena apa? Misalnya kereta cepat, saham terbesar di kereta cepat itu adalah BUMN namanya Wika, bukan KAI. Walaupun katanya KAI mau lebih besar. Jadi kita nggak ngerti mau dibawa kemana, kecuali tidak lain tidak bukan untuk mempermudah akses para politisi untuk memperoleh benefit dari BUMN itu. Ini yang makin lama makin membuat saya prihatin. Oleh karena itulah, maka kalau cara-caranya begini,
maka jangan heran kalau orang-orang terbaik tidak ada lagi yang mau nanti mengabdi di BUMN, karena mengabdi di BUMN probabilitas masuk penjaranya tinggi gitu. Kita list aja ini yang saya mampu list itu yang pernah masuk penjara: Pertamina, PLN, Pelindo II, KAI, Jiwasraya, Asabri, Angkasa Pura II, Garuda, Hutama Karya, Bank Mandiri. Aduh, penjara semua itu. Belum yang lain-lain yang saya tidak mampu ingat gitu. Jadi bukan satu kebanggaan gitu ya, mengabdi di BUMN, karena ya azas-azas profesionalismenya macam-macamnya menjadi hilang gitu. Jadi ayo kita selamatkan negeri ini untuk tadi menjadikan negara sebagai ujung tombak, mewujudkan kesejahteraan, bukan menjadi agen tunggal. Bahkan BUMN di kita ini lebih parah dari negara komunis di China. Ya. Kita punya BUMN Migas 2, PGN dan Pertamina, digabung jadi satu, jadi monopoli. Sementara di China, BUMN China di bidang migas itu ada 4 dan masing-masing berkompetisi. Jadi adalah tepat sekali mengundang Mas Ukay dari KPPU untuk melihat dari perspektif persaingan ini. Semakin rendah persaingan, semakin buruk dampaknya buat kesejahteraan rakyat. Persaingan sehat, rakyat sejahtera. Gitu. Persaingan tidak sehat, rakyat tidak sejahtera. Karena apa? Karena diupayakan. Apa-apa yang besar itu harus diserahkan ke BUMN. Coba Anda bayangkan dulu kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta hanya bisa pakai e-money Bank Mandiri. Gila nggak? Orang dipaksa punya Bank Mandiri. Ini menurut saya udah melampaui batas lah. Melampaui batas. Anti persaingan ini yang saya bukan neolib yang menuhankan persaingan, tidak. Ya. Saya secara ideologis berpaham sosial demokrasi, social market economy. Jadi tugas negara utamanya adalah membantu sistem jaminan sosial nasional untuk memastikan kalau sistem pasar itu memang ada unsur negatifnya, dan oleh karena itu masyarakat paling rentan harus dilindungi. Harus ada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Antitrust Commission, dan sebagainya itu. Jadi udahlah, kita jangan bicara tentang memajukan BUMN dengan cara-cara yang ada di dalam semangat BUMN itu. Nah, kemudian kita lihat ada satu tadi saya sengaja menyampaikan ini. Saya pikir tadi Pak Tanri yang akan menyampaikan, tapi karena waktu, ada dalam kaitannya dengan privatisasi, ada namanya komite privatisasi. Nah, kebetulan saya sudah mendalami ini sejak ada Kementerian BUMN zaman Pak Tanri itu, filosofi dari komite privatisasi ini nih yang terakhir ya, adalah bukan seperti yang ada di dalam rancangan undang-undang. Di dalam rancangan undang-undang itu dikatakan komite privatisasi terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau lembaga pengelola BUMN. Ya, ini kan semangatnya itu akan membuka ruang bagi lembaga pengelola aset BUMN. Mungkin nanti tidak ada menterinya lagi. Dan menteri teknis. Jadi kalau Garuda misalnya yang menteri perhubungan begitu. Nah, falsafah dari komite privatisasi adalah negara itu tidak kredibel, pemerintah itu tidak kredibel untuk melaksanakan privatisasi. Karena pemerintah itu terdiri dari para politisi dan ada hidden agenda, niscaya ada motif politik. Nah, untuk mensterilkan proses privatisasi dari tekanan politik atau pengaruh politik, dibentuklah komite privatisasi
yang terdiri dari prominent person yang kredibilitasnya sudah sangat tinggi. Misalnya yang masuk di situ Pak Tanri Abeng, Pak Emil Salim, gitu ya. Sejenis seperti itu kira-kira. Sehingga rakyat percaya. Karena kalau di Indonesia, semua privatisasi ditolak oleh rakyat. Ditolak oleh rakyat. Tapi kalau yang kredibel, tidak. Nah ini juga saya lihat semangatnya sudah sedemikian heavy state capitalism, yang ngurus juga state yang terdiri dari para politisi itu gitu. Nah, jadi betul-betul harus kita kawal nih, tapi mengawalnya makin susah karena DPR kalau sudah sepakat dengan presiden, ya goal deh tuh undang-undang. Karena partai pendukung pemerintah kursinya di DPR sudah 82%. Saya sih pesimis saja lah, walaupun ingin optimis, tapi susah buat saya untuk jadi optimis gitu ya, melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu, baru keluar PP nomor 34 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, semua jabatan boleh dipegang oleh asing kecuali HRD gitu. HRD tidak boleh oleh asing, tapi yang lain boleh. Produksi, marketing, finance, boleh semua. Jadi di satu pihak terjadi liberalisasi yang tidak karu-karuan, di lain pihak state capitalism terjadi. Dua hal yang tidak bisa dipersatukan. Itu aja Bang Lukman, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Faisal telah menyampaikan hal yang fundamental sekali tadi terkait dengan rancangan undang-undang BUMN ini. Kita sebagai negara ini akan kemana gitu, beliau menyampaikan tentang state capitalism. Kemudian yang terakhir tadi soal social market economy, kemudian komite privatisasi yang harus kredibel. Kira belum ada yang raise hand. Boleh kami kembalikan kepada Pak Tanri untuk memberikan tanggapan-tanggapan untuk memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Tanri. Dibuka Pak Tanri. Sudah Pak. Oke. Mungkin coba ada hal-hal yang barangkali cukup spesifik ya. Dan ini memang jadi perdebatan ya. Pertama mengenai rangkap jabatan. Nah ini memang mestinya tidak bisa. Kalau saya tidak salah di undang-undang itu sudah ada itu nggak boleh rangkap jabatan. Tapi ternyata rangkap jabatan juga. Jadi misalnya direktur di holding itu bisa jadi komisaris di anak-anak perusahaan gitu ya. Nah itu jelas itu rangkap jabatan dan motivasinya itu kan untuk mendapatkan tambahan remunerasi sebagai komisaris di situ ya. Padahal sebenarnya tidak perlu dia menjadi komisaris, itu sudah tugasnya untuk mengawasi anak-anak perusahaan. Jadi kalau menurut saya rangkap jabatan ini sederhana sekali, tidak boleh ya sudah titik gitu ya, nggak boleh rangkap jabatan. Nah mungkin yang lebih sensitif lagi adalah regulator yang jadi komisaris. Nah ini menurut saya ini jelas konflik of interest ya. Misalnya saja Kementerian ESDM menjadi komisaris di Pertamina, padahal dia itu harus menjadi regulator untuk seluruh pemain di sektor oil and gas misalnya ya kan. Jadi di sini kan ada keberpihakan, bisa-bisa terjadi keberpihakan ya. Dan kita memang mengetahui bahwa dari Departemen Keuangan juga banyak yang rangkap jabatan, bahkan di Kementerian BUMN itu Wamen dan di Kementerian Keuangan juga itu Wamen itu jadi wakil komisaris utama di beberapa BUMN besar. Ini saya pikir harus jelas gitu. Kenapa? Ya pertama mereka ini kan punya jabatan yang strategis banget gitu ya, Dirjen, Wamen, masa harus ngurusin BUMN lagi gitu ya.
ya mungkin dari segi remunerasi memang barangkali lebih besar gitu, tapi kenapa negara nggak memperbaiki gitu remunerasinya? Kenapa harus kayak soal subsidi saja, disubsidi oleh BUMN? Nah, tapi ini kan mestinya bisa dipertegas gitu ya. Ya memang akan terjadi semacam ketidakenakan bagi para pejabat yang sudah menjadi para regulator, yang sudah menjadi komisaris. Kalau yang rangkap jabatan dari holding menjadi komisaris di anak perusahaan itu kan itu lebih gampang tuh, itu perintah saja, nggak boleh ya, udah nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ini masuk di undang-undang BUMN, berarti kan kalau terjadi itu pelanggaran undang-undang. Makanya ini penting undang-undang ini bisa dipertegas gitu. Nah, itu hal-hal yang memang menurut saya ya sederhana saja dan bisa dilakukan ya. Tentang privatisasi, ini sebenarnya privatisasi itu seperti saya kemukakan kan berbagai bentuk privatisasi. Tapi yang paling penting di sini ini kredibilitas dari privatisasi itu sendiri ya. Pak Faisal menyinggung di era saya itu memang ada komite. Nah, pertama komite intern antar menteri. Ya betul, jadi menteri yang membawahi regulator yang membawahi BUMN itu masuk di situ. Lalu saya harus masuk di Menteri Keuangan masuk di situ. Tapi ada di era saya yang kita namakan Komite Kebijakan Publik. Jadi sebelum masuk ke privatisasi itu direview dulu oleh orang-orang yang kredibel sekali. Komite ini misalnya di sektor pemerintah ada Sri Sultan Hamengkubuwono, di akademik ada Anwar Nasution, di militer ada Pak SBY waktu itu karena belum jadi presiden, dia di militer. Di masyarakat ada Nurholis Majid. Jadi ya, yang dikatakan tadi Pak Faisal Basri ini saya kira penting ini karena orang-orang seperti ini tidak mungkin mereka tidak mempertahankan reputasinya gitu kan. Jadi reputasi itu penting banget. Begitu juga tadi kan saya mengusulkan supaya ada komite seleksi daripada direksi dan anak perusahaan, dan mereka itu adalah orang-orang yang kredibel, memiliki kemampuan, dan oleh karenanya masyarakat juga akan percaya gitu ya. Nah, ini barangkali hal-hal yang agak spesifik tetapi membutuhkan perhatian untuk bisa masuk di undang-undang. Tapi satu lagi tadi ya khusus mengenai kekayaan negara yang dipisahkan itu, saya terus terang saja tidak sepakat kalau itu tetap berada di dalam undang-undang kekayaan negara, karena saya pikir BUMN ini kalau dikelola dengan orang-orang di struktur dan orang-orang yang kredibel, itu seharusnya tidak perlu menjadi masalah kalau manajemen. Dan di sini juga masalahnya di BUMN itu, para dewan komisaris itu tidak difungsikan dengan baik. Padahal mereka itu punya pengalaman, punya credibility. Kalau ini semua difungsikan dengan baik, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa BUMN itu akan membuat kesalahan yang fatal atau yang tidak disengaja gitu. Atau yang disengaja. Jadi ini penting menurut saya karena sifat BUMN itu tetap saja sebagai pelaku ekonomi yang bersaing secara nasional dan internasional. Itu tetap saja ya.
Jadi itu beberapa aspek yang saya ingin tekankan untuk bisa dijadikan suatu bahan untuk masuk di Undang-Undang BUMN yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanri sudah mengulas tadi beberapa hal, terutama terkait dengan rangkap jabatan. Kalau sudah dimasukkan dalam RUU dan pemerintah setuju, saya kira akan menjadi tertib ini. Tidak ada lagi rangkap jabatan yang mohon maaf ugal-ugalan seperti saat ini. Universitas juga kalau saya tidak salah Badan Layanan Umum ya. BLU ya. BLU. Kalau di rancangan undang-undangnya saya lihat, mungkin saya nggak teliti ya, tapi saya tidak melihat ada. Yang ada di RUU itu adalah Persero dan BUMN. Perum. Perum, ya. Nah, bedanya kalau saya lihat di tujuan ya, Persero itu nomor 1 laba. Nomor 2 menjaga ketersediaan barang dan jasa bermutu dan berdaya saing tinggi. Oke, itu Persero. Kalau Perum, nomor 1-nya menjaga dan menjamin ketersediaan barang dan bla 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 itu. Kemudian kedua laba. Jadi cuma dibalik aja. Saya tidak begitu memahami, nanti mungkin Pak Tanri yang lebih cocok. Namun yang kalau kita lihat dari praktiknya, Bulog sekarang kan Perum. Nah, jelas Bulog tidak profit motif, tapi menjaga ketahanan pangan, kestabilan pangan, ketersediaan pangan. Nah, tapi menariknya fungsinya yang strategis ini itu tidak dibiayai dari APBN. Jadi Bulog kan kita lihat misi sosialnya tinggi kan. Pokoknya kalau harga di tingkat petani anjlok, Bulog beli dengan harga lebih tinggi. Sementara kalau di pasaran harga pangan naik, Bulog akan intervensi dengan memasok operasi pasar. Itu kan ada harganya kan, ada ongkosnya. Tapi tidak ada itu namanya di APBN. Jadi di sini yang bikin rancu begitu menurut saya itu antara fungsi dan peran itu. Nah, untuk membeli beras dari petani kan Bulog perlu uang. Dia pinjam di bank komersial. Berat sekali. Saya udah bicara dengan direksi Bulog ya. Bagaimana sih menyadarkan pemerintah stabilisasi harga dan memang terwujud gitu, nyata-nyata terwujud. Inflasi di Indonesia sepanjang era Pak Jokowi itu terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia dan konsisten rendah, tidak gonjang-ganjing gitu. Tapi yang dibebankan adalah Bulog. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau yang namanya Perum itu pemerintah bisa lebih suka-suka memberikan penugasan gitu. Yeah. Saya tidak tahu Bulog jungkir baliknya seperti apa. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau BLU tidak, sekali lagi tolong dikoreksi, BLU tidak diatur dalam rancangan undang-undang ini. Mustafa kebetulan hari ini bertugas sebagai salah satu pejabat struktural di di Pelabuhan Indonesia Persero. Alhamdulillah kami sampaikan ke Pak Tanri bahwa per 1 Oktober kemarin Pelabuhan 1, 2, 3, dan 4 itu sudah bergabung dan telah membentuk juga menjadi satu perusahaan holding besar, dan anak cucu perusahaan sudah disegmentasi menjadi subholding terdiri dari 4, salah satunya itu mengatur tentang peti kemas ya. Dari seluruh peti kemas Indonesia kita akan konsolidasikan dengan efektif. Yang kedua non peti kemas, yang pelabuhan-pelabuhan yang belum ada alat-alat yang standar dikonsolidasikan. Kemudian khusus untuk marine service ini tidak sekedar bicara tentang tunda dan pandu, tapi juga bicara juga tentang bagaimana dredging company-nya juga bisa eksis. Kemudian
shippingnya juga bisa nanti dibangkitkan lagi, karena ada beberapa perusahaan shipping kita yang dulunya hebat seperti Jakarta Lloyd sudah menghilang dari daftar catatan BUMN. Kemudian ada satu hal yang mungkin menjadi sorotan lagi adalah kaitannya dengan logistik, yaitu kaitannya dengan penguasaan properti yang mengelola tentang kawasan-kawasan bisnis. Ini ada 4 segmen besar yang telah dirancang yang telah disetujui oleh Presiden. Ini, tapi saya bicara di sini, hadir di sini bukan sebagai mewakili dari Pelindo, tapi saya concern saja bahwa kami menatap masa depan itu dengan melihat seperti COSCO, Pak. COSCO itu adalah nomor 1 shipping besar di dunia yang menguasai pelabuhan, menguasai shipping, menguasai peti kemas, perbankan, dan fasilitas untuk perkapalan juga. Itu salah satu BUMN Tiongkok yang nomor 1 hari ini. Kami sebenarnya juga ingin seperti itu. Nah, alhamdulillah peti kemas nasional, peti kemas kita ketika ini sudah digabung 1, 2, 3, 4, kita masuk dalam 8 negara, 8 termasuk urutan ke-8 throughput peti kemas dunia. Dan ini satu hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih efektif bermain di skala global. Karena seperti PSE di Singapura, dia bisa masuk ke Port Rotterdam, dia bisa masuk ke Dubai Port, dan seharusnya PT Pelindo juga bisa masuk seperti itu untuk berbicara tentang konektivitas ekosistem logistik global dan nasional. Ini tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itulah saya pikir ini semangatnya masih semangat dulu waktu zaman Pak Tanri jadi Menteri BUMN. Kita aktualisasikan lagi dengan zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami berharap sebenarnya masukan saja harus jelas. BUMN yang mana saja yang harus diperjelas di sini. Harus jelas, jangan sampai terjadi bias. Misalnya memang betul-betul BUMN ini harus diberikan ruang untuk membangun performansinya supaya dia global standar, dan jangan diganggu. Jangan direcoki dengan kepentingan politik. Ini agak susah. Karena terus terang saja komisaris kami itu biasanya mantan kepala staf, mantan dirjen, ya, politisi yang tidak duduk di DPR, bisa duduk juga di situ. Dan menurut saya tidak semuanya memiliki kapasitas dan kompetensi yang kuat untuk memahami tentang proses bisnis, pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan melakukan peran-peran strategisnya. Itu saja perlu diperjelas. Dan yang kedua tadi tentang rangkap jabatan, betul kami sampaikan bahwa pejabat BOD-1 atau Vice President atau Senior Manager zaman dulu itu sekaligus menjadi komisaris di anak perusahaan atau divisi perusahaan. Nah, ini juga perlu dibatasi mungkin dalam rancangan undang-undang biar tidak terjadi konflik of interest dan penggemukan personal tertentu saja dengan yang cukup besar. Untuk menurut saya perlu diperhatikan. Yang ketiga ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi tentang estate capitalism. Ini juga harus clear kita di sini yang memahaminya bahwa betul bahwa negara ini tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan private. Jika private itu terlalu kuat, maka kesejahteraan rakyat juga akan hilang. Nah, tentu di dalam rancangan undang-undang ini kita kenal dari Pak Tandri tentang ada BUMN yang mengembang tugas Public Service Obligation, PSO. Nah, PSO ini ditempatkan di mana? Karena inilah sebenarnya juga yang mampu membantu menjembatani kepentingan private rakyat dengan korporasi dan negara. Nah, contoh sekarang ini kan menurut pengamatan saya seperti kereta api Indonesia itu masih sebagian sudah masih PSO, kemudian PLN juga masih PSO, masih menggunakan energi atau solarnya itu menggunakan subsidi misalnya, sementara kami tidak ada subsidi sama sekali. Nah, itu harus diperjelas, ya. Tentu yang terakhir Pak Faisal tadi beliau sangat pesimis bahwa arah kebijakan negara terhadap pengelolaan BUMN ini sulit kita kendalikan karena secara struktur politik segala macam itu semuanya sudah terkonsolidasi menjadi oligarki
Nah, ini juga yang sangat berbahaya. Kami juga merasakan itu berbahaya sebagai pekerja BUMN. Dan ini tentu perlu upaya-upaya dan langkah-langkah yang serius, Pak Faisal, untuk mengendalikan ini, tentu dengan kekuatan-kekuatan politik segala macam yang bisa menafsirkan kembali supaya kita seperti tadi Sukoguru kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berbasis pada kedaulatan rakyat, kedaulatan ekonomi kita. Itu saja dari kami. Saya perkenalkan diri Mustafa Muhammad As'ad, Deputi General Manager di Pelabuhan Pontianak, yang hari ini kami lagi dapat penugasan dari negara untuk membangun pelabuhan internasional di Kabupaten Mempawah. Supaya Kalimantan ini tidak perlu lagi membawa barangnya ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura, Singapura ke Shanghai. Insya Allah tahun depan kami bisa direct call dari Kalimantan Barat langsung ke Shanghai, langsung ke Jepang. Dan kemarin sudah kami lakukan, cuma karena masalah sedikit kami angin tongkangnya yang memutuskan trestel itu sehingga operation berhenti, recovery kembali. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini semuanya sudah selesai dan terminal Kijing siap untuk menjadi pintu masuk atau pintu gerbang ekspor alumina. Nanti PTBAI di sana ada berdiri, Antam dengan Inalum, dan juga ada beberapa perusahaan swasta yang statusnya penanaman modal asing. Demikian Pak, terima kasih atas kesempatan yang baik ini Pak Lukman. Mohon izin kawan, ini Pak Lukman ini teman saya dulu di PBHMI 9799. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mustafa Muhammad As'ad. Pak Ketua Komisi sudah bergabung, Ketua Komisi 4 sudah bergabung bersama kita. Ya. Assalamualaikum Bang Faisal Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Faisal Riza masih di luar negeri ini. Terima kasih. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita. Bang Faisal Riza dari fraksi Kebangkitan Bangsa, beliau ini aktivis Tulen ini, aktivis pejuang. Silakan Bang Faisal Riza, ini pengampunya ada di Komisi 6 terkait dengan rancangan undang-undang BUMN ini. Kami mengundang Bang Faisal Riza untuk mengupdate kami semua bagaimana dengan undang-undang BUMN, apakah kita bisa menyelesaikan tahun ini ataukah seperti apa begitu. Silakan Bang Faisal Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mas Lukman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Tandri Abeng, mantan Menteri BUMN, Bang Faisal Basri, mentor saya, dan Mas Ukay dan teman-teman kami yang pada siang hari ini mendiskusikan mengenai RUU BUMN. Kalau sudah kami ikut diskusi mengenai RUU BUMN, saya kira urusannya sudah cukup clear dan selesai, karena menurut saya teman-teman kami adalah orang-orang yang punya kompeten dan kompetensi dan selama ini terlibat dalam banyak kebijakan-kebijakan pemerintah maupun parlemen. Concern kami saya kira menjadi concern kita semua. Nah, saya agak sulit menyampaikan update terbaru karena kami masih mendiskusikan banyak hal mengenai isu-isu di BUMN yang masuk dalam RUU BUMN ini. Kita masih belum sampai ke penyusunan BIM, masih istilah teman-teman itu masih belanja isu. Biarpun yang strategis yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Tandri Abeng maupun Bang Faisal itu pasti akan menjadi concern kita bersama.
kita juga minta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan masukan kepada tim yang kita buat. Yang pasti bahwa kita sudah mendiskusikan beberapa isu dengan beberapa kampus, satu di UNER, di UGM, dan di UNHAS. Kampus-kampus ini memberikan banyak masukan kepada kita semua, baik itu dalam berbicara mengenai isu yang dari dulu nggak pernah clear dan selesai mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian mengenai proses pembentukan maupun pembubaran BUMN. Kita tahu bahwa beberapa BUMN yang sebenarnya sudah tidak beroperasi sampai sekarang sulit untuk dibubarkan karena terkait dengan aset dan Kementerian Keuangan yang kelihatannya kebijakan pemerintah pada masa yang lalu itu memilih untuk tidak membubarkan BUMN. Kemudian mengenai tadi yang disinggung PSO misalnya, itu tentu tidak bisa dicampur adukkan dengan kekayaan BUMN yang lain. Begitupun mengenai PMN yang tiap tahun selalu diminta oleh BUMN. Tetapi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak seperti yang kita bayangkan, serius dan kuatnya. Oleh karena itu semua itu menjadi masukan buat kita semua. Ada semacam isu misalnya agar BUMN tidak meminta terus PMN, diusulkan bagaimana kalau dividen harusnya diberikan kepada pemerintah. Ini tidak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah mengganti PMN yang mereka tidak akan ajukan lagi. Jadi ada banyak sekali isu-isu yang sedang kita diskusikan. Termasuk adalah isu-isu lama mengenai super holding dan seterusnya. Ini belum sampai pada penyusunan masalah-masalah yang kita tuntaskan, tapi sebagai acuan tentu kita juga mempelajari beberapa BUMN di berbagai macam negara agar bisa menjadi perbandingan supaya kita bisa melihat apakah BUMN kita bisa sampai ke level yang kurang lebih sama dengan perusahaan-perusahaan negara yang lain yang akhirnya juga sebagian ada yang menjadi pemain di tingkat global. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan lebih jauh karena masih mendiskusikan poin-poin penting, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan ke publik sebelum ini kita selesaikan. Ada beberapa rencana, kalau memang memungkinkan akan kita selesaikan tahun ini, kalau tidak ya mungkin akan molor ke tahun depan. Nah, tahun ini saja kelihatannya pemerintah lebih banyak tersita isunya dengan persiapan penentuan pemilu
akan dilaksanakan di 2024 nanti. Sehingga mungkin saja pemerintah belum begitu menyiapkan diri untuk mendiskusikan secara pasti dengan kami di DPR. Namun sebagaimana teman-teman ketahui bahwa RUU BUMN ini adalah inisiatif DPR. Jadi, tapi tentu kita tidak akan mendengarkan. Saya kira itu Mas Lukman. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Mungkin saya bisa tidak bisa bergabung lebih lanjut karena masih kebetulan saya keluar dari acara diskusi untuk memimpin menyelesaikan agenda di sini. Ya, baik. Mohon maaf Pak Ketua tidak bisa Komisi. bergabung lebih lanjut. Baik. Kami berharap Bang Ketua semoga ini bisa cepat selesai di Komisi 6, langsung nanti akan beralih ke Badan Legislasi, dan setelah Badan Legislasi nanti bisa naik ke paripurna untuk diketok sebagai rancangan undang-undang hak inisiatif dari DPR. Nah, selanjutnya betul. Nanti bola akan di tangan pemerintah. Yang pertama kami undang adalah Pak Tanri Abeng waktu itu. Baik. Jadi tentu Pak Tanri bisa memberikan insight lebih mengenai apa yang pernah kita diskusikan di awal-awal penyusunan RUU. Saya kira begitu Mas Lukman, terima kasih. Sebelumnya salam untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Mohon nanti juga diundang Bang Faisal Basri juga pada saat pembahasannya. Terima kasih Bang. Siap, lanjut siap. bertugas. Semoga sukses. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa poin terkait dengan RUU BUMN. Saya kira tadi juga sudah dibahas oleh para narasumber kita, poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Baik, Pak Tanri masih tolong dibuka mic-nya, Mbak Flori. Sudah. Silakan, Pak Tanri. Sorry. Ya, jadi sekaligus closing Pak Tanri. Silakan Pak Tanri. Ini kelembagaan ini memang penting ya, tapi ini politik. Ini harus keputusan politik. Jadi begini. Pada waktu saya mengusulkan kepada Pak Harto untuk mengonsolidasi 159 BUMN itu dikeluarkan dari 17 kementerian agar dia tidak berpola birokrasi dan dia berpola korporasi. Untuk itu saya mengusulkan supaya ada National Holding Company yang kemudian orang menginterpretasikan sebagai super holding, National Holding Company, karena di bawahnya ada sektoral holding setiap sektor, yang sekarang ini ada 12 sektor. Dulu saya hanya 10 sektor. Nah, jadi kelembagaan yang saya usulkan itu adalah kelembagaan korporasi, bukan kelembagaan birokrasi. Pindah dari 17 kementerian menjadi satu kementerian. Cuma Pak Harto mengatakan begini, kalau kau tidak menjadi seorang menteri, kau tidak memiliki kedudukan politik untuk mengambil seluruh BUMN itu dari 17 menteri. Nah, oleh karenanya sebenarnya di dalam blueprint saya itu sesudah 10 tahun tidak ada lagi kementerian. Jadi sudah waktu itu 10 tahun dia sudah menjadi badan, 5 tahun kemudian berarti 15 tahun. Itu berarti kan sudah 8 tahun yang lalu mestinya sudah tidak ada semua, sudah National Holding Company. Itu pemikiran saya karena begini, National Holding Company itu paling-paling dibutuhkan 50 sampai 80 orang. Sekarang di kementerian kan ada 400 orang. Belum lagi intervensi politiknya, belum lagi kelambatan pengambilan keputusannya. Padahal bisnis itu harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, tapi saya tidak tahu. Saya mengatakan begini, kalau mau dikembalikan kepada konsep awal Indonesia Incorporated itu harus diputuskan secara politik dan paling tidak membutuhkan 2-3 tahun untuk melaksanakan proses itu sendiri. Jadi misalnya kalau sekarang diputuskan ya tahun 2025 barangkali 24 barangkali baru bisa dilaksanakan. Nah, tapi ini kan suatu pertimbangan politik, ini pembicaraan politik. Tapi menurut saya ini penting karena ini akan terkait juga kembali kepada apa yang saya katakan tadi, organ persero BUMN. Organ inilah yang menentukan, karena organ ini
komisaris, direksi, dan RUPS. RUPS berkuasa dan itu menteri. Menteri itu jabatan politik. Jadi ini terkait semuanya gitu. Kalau kelembagaannya selesai, maka prosesnya juga akan lebih selesai. Nah, yang terakhir begini, Pak Ketua tadi, Pak Faisal, ini masih nimbang-nimbang begini ya. Ini BUMN ini kan bisnis, ya betul. Ada Persero, ada Perum, ya. Seperti katakan Pak Faisal Basri tadi ya, bahwa yang khususnya terkait dengan BUMN, yang Persero, itu tiap hari itu ada biaya yang keluar. Kalau Perum, biaya yang keluar itu memang mestinya dianggarkan. Tapi kalau tidak dianggarkan itu jadi masalah gitu. Nah, jadi kalau ada misalnya yang harus diputuskan, harus cepat diputuskan. Saya ambil contoh saja. Penutupan dari BUMN yang bermasalah, PT Sandam, PT Iglas, trading, Merpati, itu 22 tahun yang lalu sudah kita petakan tidak mungkin dia akan hidup, mendingan jual kepada karyawan. Tetapi tidak dilakukan sehingga 20 tahun pemerintah nombok terus. Sekarang kalau mau ditutup, karyawan juga harus dibayar. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, kenapa sih tidak kita realistis, logis saja, let's do it. Nike, just do it gitu ya. Nah, ini yang saya ingin usulkan kepada parlemen kita untuk proaktif gitu. Ya, karena ya memang harus ada dorongan politik. Itu saja saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanri. Beliau masih bersemangat meskipun kita sudah diskusi 2,5 jam nih. Kita merekam acara ini Pak Tanri. Terima kasih pemikiran-pemikiran Bapak. Saya kira apa yang menjadi cita-cita Bapak 22 tahun yang lalu ketika Bapak dipanggil Pak Harto, saya kira masih banyak yang PR-PR yang harus dia selesaikan. Terima kasih Pak Tanri. Bang Faisal, silakan Bang Faisal. Sekaligus closing Bang. Saya sangat gundah dengan kecenderungan state capitalism yang merusak ini. Bahkan sekarang sudah merambah tidak hanya ke BUMD. Jadi ada BUMN, BUMD, sekarang ada lagi BUMDes. Jadi entrepreneur di desa. Desa ini lembaga yang otonom. Lembaga yang pemilihan kepala desa langsungnya pun sudah ada sebelum pilpres langsung gitu. Jadi otonom ini pun dibirokratisasikan dalam bentuk BUMDes, sehingga entrepreneur di desa bisa hilang karena kegiatan ekonomi di desa dimonopoli oleh si BUMDes ini. Desa kecil kan, maka harus dimonopoli oleh BUMDes ini. Dan akibatnya apa? Yang menikmati elit-elit di BUMDes ini. Jadi kita harus hentikan ini. Nah, kalau kita bicara demokrasi ekonomi dalam bentuk definisi yang saya sampaikan tadi, demokrasi politik kan one man, one vote. Nah, kalau di dalam demokrasi ekonomi artinya ownership ada di tangan rakyat. Nah, cara di tangan rakyat adalah dengan sesedikit mungkin negara memiliki. Jadi privatisasi kan, tapi dimiliki oleh rakyat. Tadi Pak Tanri katakan saham dimiliki oleh karyawan. Itulah bentuk-bentuk. Jadi kalau di demokrasi ekonomi ingin diwujudkan, BUMN itu diprivatisasi pertama karyawan yang diberikan hak. Kemudian masyarakat umum dan sebagainya. Kalau boleh, kalau bisa kita kita kunci, asing tidak boleh gitu. Untuk yang strategis gitu. Itulah demokrasi ekonomi. Tapi kalau sekarang kan state capitalism. Bahkan saya sebagai pensiunan, saya memberikan contoh saja. Betapa zalimnya negara terhadap pensiunan ini. Saya dulu tidak pernah punya akun di Bank Mandiri. Akun saya cuma Bank BNI. Karena yang memonopoli di UI adalah BNI. Semua segala macam gaji dan uang sekolah, uang kuliah itu harus di-store ke BNI. Nah, kemudian saya pensiun, saya datang ke Taspen, nggak bisa BNI katanya di uang pensiun saya di transfer ke BNI karena ada konflik antara Taspen dengan BNI. Udah saya buka rekening waktu itu juga di
Bank Mandiri. Tiba-tiba tahun ini saya tidak bisa menerima uang dari Bank Mandiri saya. Karena seluruh uang pensiun itu ditransfer ke Taspen Mandiri. Saya harus bikin lagi buku tabungan di Taspen Mandiri. Taspen Mandiri jumlahnya cuma sedikit. Dan macam-macam gitu. Nah, ini kan udah zalim namanya BUMN ini. Suka-suka aja nih. Mau captive market dan sebagainya itu. Dan oleh karena itu kembali, ayo kita letakkan sekali lagi peran negara seperti apa, kemudian BUMN apa. Saya tidak anti BUMN, saya setuju ada BUMN untuk hal-hal yang strategis yang tidak mungkin bisa diserahkan kepada swasta. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal. Ya mudah-mudahan doa Bang Faisal satu lagi tidak Bang Lukman, satu lagi. Silakan Bang. Satu lagi, justru yang strategis bagi saya sekarang Pertamina tidak strategis lagi. Karena apa? Masa depan itu ada di solar energy, energi terbarukan. Kan Pertamina tidak strategis. Nah, yang harus kita amankan adalah smelter nikel. Tapi bukan BUMN yang diserahkan, tapi seluruhnya perusahaan Cina. Nah, yang begini-begini yang harus kita luruskan gitu. Makasih. Ya, terima kasih Bang Faisal, terima kasih. Telah memberikan kita perspektif dan pemahaman, pencerahan yang saya kira luar biasa dalam diskusi kita ini sebagai bentuk sumbangan dari KAHMI, karena RUU BUMN adalah masuk dalam program legislasi nasional prioritas saat ini, artinya harus tuntas di 2021 ini, jangan sampai terulang lagi kejadian tahun 2018 ya, sudah diketok di paripurna tapi pemerintah tidak berminat untuk membahas membuat DIM, daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU ini. Jadi kami KAHMI sebagai bagian dari civil society, peran-peran KAHMI saya kira dijamin oleh Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa ada peran masyarakat dalam setiap penyusunan rancangan undang-undang baik yang hak inisiatif DPR maupun dari pemerintah. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Acara kita ini di-cover oleh media digital KAHMI, kami ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, kemudian web KAHMI, dan akan kita sebar luaskan apa yang menjadi topik-topik diskusi kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, juga kepada para peserta atas kehadiran dari Bapak semua. Kami berkomitmen untuk akan mengawal undang RUU BUMN ini, barangkali kita akan angkat lagi nanti ke diskusi berikutnya, sehingga RUU BUMN ini benar-benar direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi kita. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.